Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kesempatan ini kita bisa mengkaji sebuah kajian tematik yang di sini kita beri judul hukum tentang kuburan. Lebih spesifik sebenarnya hukum tentang hal-hal yang tidak disyariatkan di kuburan. Dari karya tim yang dibina dan diawasi oleh Syekh Al-Habib Alawi bin Abdul Qadir As-Segaf atau As-Saqqaf bahasa Arabnya. Beliau pemilik atau pembina dari website doror.net. Ini salah satu website yang sangat bermanfaat. Mohon izin. Websitenya sangat bermanfaat, cuman bahasanya pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris ya. Dan banyak beliau mengisi di situ dari berbagai bidang, terutama dalam penelitian hadis, juga dalam fikih dan banyak sekali hal. Bagus sekali kalau misalnya website ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bisa teman-teman lihat di sini ya. General Supervisor Alawi Abdul Qadir As-Saqqaf. Beliau profilnya juga bisa kita lihat di Wikipedia. Nah, ini nama beliau ada di Wikipedia ya. Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Tapi bahasa Arab ya. Oke, bahasa Arab. Enggak ada bahasa Indonesia ya. Nah, beliau menempuh pendidikan di Arab Saudi, di Mekah Al-Mukarramah, dan lulus terakhir kalau di situ tidak ketahuan lulusan S berapa ya, tapi kayaknya S1 di situ tulisannya, nggak tahu S2-nya tidak tertulis ya, hanya tertulis S1. Tapi dengan kitab-kitab yang beliau karang, Masya Allah, menjadi sumbangsih yang luar biasa. Dan ini di antara kitab-kitab yang beliau karang, ada beberapa ya, cukup banyak. Dan ini kitabnya sebenarnya isi kitabnya itu gratis diakses di websitenya tadi. Gratis diakses di website tadi. Cuman kalau versi bukunya lebih lengkap tentu dengan membeli buku dari karangan beliau atau tim yang beliau bina. Nah, ini sayangnya kita lupa belum untuk mencantumkan, dan beliau memulai langsung tentang masalah membangun kuburan. Waduh, Ustaz, kok langsung masuk sini? Iya. Karena kita membahas khusus bukan hukum seluruh tentang kuburan, tapi apa yang tidak disyariatkan dalam kuburan. Alhamdulillah, masalah yang pertama di sini masalah yang setuju semua para pengurus kuburan. Atau melihat di Indonesia, kalau lihat kuburan kaum muslimin ada tulisan dilarang mengkicing. Berarti semua pengurus kuburan sepakat itu menyusahkan para pengurus kuburan. Kalau dibangun ya Pak ya, suatu saat penuh kuburannya, maka otomatis harus bongkar. Sulit kan ya Pak ya? Makanya lebih baik tidak dikijing. Jadi nanti dicek, digali kuburannya, dilihat apakah orangnya masih ada fisiknya atau sudah hilang. Tinggal tulang. Betul ya? Kalau tinggal tulang, maka kemudian, atau udah nggak ketemu, biasanya kalau udah tulang nggak ketemu ya Pak ya? Maka di situ dia bisa dimasukkan kuburan yang baru. Orang yang baru untuk kuburan yang baru. Tapi kalau semuanya orang dikasih tempat khusus Pak, pekuburan umum, nggak muat ya. Nggak mungkin muat. Makanya ada larangan mengkijing. Ini salah satu faedah dari larangan membangun kuburan. Alhamdulillah di Indonesia hampir semua tempat kuburan umum ada tulisan dilarang mengkijing. Mengkijing itu apa berarti Pak? Membangun ya maksudnya ya? Membangun bangunan. Baik. Kita akan mulai di sini. Sebenarnya ini sudut pandang fikih yang sangat terkait dengan akidah. Kita akan mulai dengan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim. Beliau kata Jabir, Rasulullah melarang an yujassas, kuburan itu dikapur. Dikapur karena orang zaman dulu bangunnya dengan dikapur ya Pak ya. Kalau mungkin sekarang versinya apa, di semen gitu ya. Maksudnya an yujassas al-qabr wa an yuq'ad alaih, dilarang juga diduduki. Jadikan tempat duduk nggak boleh. Ini biasanya kita sering lihat di Indonesia lagi ngurus jenazah sambil nunggu pada duduk-duduk di kuburannya, dilarang ya. Wa an yubna alaih, dan dilarang dibangun di atasnya sesuatu.
Ini Rasulullah melarang, dan versi riwayat lain dari para ulama hadis, salah satunya Imam Tirmidzi, menambahkan dilarang ditulisi. Ya, ini memang pandangan sebagian ulama yang berpegang dengan hadis ini, menulisi kuburan itu termasuk dilarang. Walaupun memang sebagian ulama membolehkan agar ketahuan ini kuburannya siapa. Tapi kalau kita lihat dengan lafaz tambahan ini, sampai-sampai tidak ditulisi. Kenapa loh Ustaz? Nanti bingung cara mendoakannya gimana Ustaz kalau nggak ditulisi gitu ya. Saya nggak tahu kuburan ayah saya yang mana. Syariat Islam, ketika kita masuk ke dalam kuburan, ziarah, apa bacaannya? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Umum untuk semuanya. Assalamualaikum wahai para penghuni kuburan. Semuanya. Jadi kita mendoakan untuk semuanya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu apa artinya? Dan kami juga akan menyusul. Jadi tujuan dari mengunjungi kuburan sudah disebutkan dalam doa ini yang diajarkan Rasul. Apa berarti? Pertama, mendoakan mereka. Yang kedua, mengingat bahwa kita akan menyusul. Tinggal nunggu jemputan busnya. Kapan busnya sampai? Tahu-tahu tiba-tiba dipanggil, Pak, sekarang waktunya. Sudah nggak bisa tunggu-tunggu, nggak boleh ya. Jadi ini adalah tentang larangan membangun kuburan. Ini pertama yang dicatat. Kemudian tadi kita sempat singgung tentang doanya. Berarti nanti kalau misalnya mendoakan, antum walaupun doa di sini dengan doa di samping kuburan, sampai atau tidak? Sampai ya. Antum mendoakan orang tua, sedangkan antum lagi di sini, sampai atau tidak ke orang tuanya? Sampai. Antum mendoakan di samping kuburannya, sampai juga? Sampai. Jadi nggak ada bedanya ya Pak ya. Bedanya cuman kalau kita di samping kuburan orang tua bisa merawat mungkin ya. Ada rumput yang tinggi kita rapikan gitu aja. Tapi secara khusus juga aneh Pak ya. Antum datang ke kuburan yang didoakan cuma satu ya, yang lain nggak didoakan. Kan juga gimana? Jadi kita mendoakan secara umum, kemudian kita doakan secara khusus. Itu yang diajarkan dalam khutbah Jumat. Misalnya contohnya kalau dalam khutbah Jumat ada doa ya. Atau kita dalam doa-doa yang umum memang dianjurkan, para ulama menyebutkan kan, doa minta ampun kepada semua umat muslim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Umum dulu. Terus nanti juga ada yang khusus buat diri kita. Nah, kita lanjutkan ya. Selanjutnya tentang larangan membangun kuburan. Nah, ini saya beri tampilan bagaimana kuburan Baqi'. Ada tahu kuburan Baqi' di mana? Di kota Madinah. Tempat kuburannya siapa? Para sahabat dan juga orang-orang yang meninggal di Madinah. Ya, bukan hanya para sahabat, tapi banyak orang-orang soleh dikubur di sini. Ini gambaran kuburan Baqi' sekarang. Setelah dipimpin oleh kerajaan Arab Saudi. Sebelum itu, kuburan Baqi' modelnya seperti ini, Pak. Ini bukan masjid ya. Ini bukan masjid. Ini setiap kubah-kubah ini ada kuburannya. Dan dia bukan masjid. Tapi dijadikan sebagai tempat khusus untuk beribadah. Jadi kuburan-kuburan tadi, bayangkan antum masing-masing punya kubah. Ya. Antum sekarang juga ada yang bisnis kuburan, satu kuburan berapa? 200 juta, lebih mahal dari rumah, kayak gitu ya. Banyak. Nah ini juga tidak boleh teman-teman sekalian. Makanya nanti kita lihat dalil-dalilnya apa Ustaz yang melarang hal tersebut, kita akan bahas ya. Jadi semua di sini kita akan bahas dalilnya. Di antaranya perkataan Ali bin Abi Thalib. Suatu saat Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Abul Hayyaj Al-As'adi, aku mengutusmu yang sesuatu dulu Rasulullah mengutusku dengan perintah itu. Jadi Ali pernah diperintah oleh Rasulullah melakukan itu, lalu Ali memerintah tabi'in untuk melakukan hal yang sama. Apa itu? Jangan engkau biarkan ada patung atau gambar, karena tadi lafadznya timsal. Timsal ini umum ya Pak ya. Timsal itu gambar atau patung yang memperagakan sesuatu. Jangan kau biarkan patung, melainkan engkau musnahkan. Dan jangan biarkan kubur tinggi dari tanah, melainkan engkau ratakan. Hadis riwayat Muslim. Hadisnya sahih, bisa dilihat dari salah satu ulama madhab Syafi'i yang baru saja meninggal, Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Beliau mengatakan boleh kubur dinaikkan berapa? Satu jengkal, supaya dibedakan dengan tanah biasa.
dan lebih dihormati dan mudah diziarahi. Oh, tahu ini kuburannya kakekku, oh ini kuburannya ayahku, dan seterusnya. Tapi secara garis besar tidak boleh dia ditinggikan, Pak. Khusus. Tapi harus diratakan. Ini Rasulullah yang memerintahkan dan Ali bin Abi Thalib memerintahkan itu juga sama. Kita langsung lanjutkan ya. Nah, apa konsekuensinya Ustadz tentang mengkijing? Selain hal-hal yang tadi kita sebutkan, dia juga bisa menjadikan sesuatu tadi tempat yang dikultuskan. Apa maksudnya? Kita lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Sebagai masjid. Apa maksudnya? Kita lihat misalnya contoh di gambar-gambar berikut ini. Ini kaum siapa? Yahudi, Pak. Bisa antum lihat, ini ada kuburannya diagungkan, dibangun tinggi sekali, terus ada bangunannya juga, dan ada orang sedang membaca doa atau apa, saya nggak tahu ya. Di sini juga ada kuburan Yahudi, ini orang mengusap atau semacam memeluk kuburannya. Entah memohon apa ya, nanti kita bahas tentang ini lebih khusus. Nasrani apakah juga begitu? Sama juga. Kaum Nasrani ada kuburan yang terkenal, ini kuburan ada di daerah Palestina kalau nggak salah ya. Nah di situ bisa untuk melihat ya, mereka semacam bersujud ke tempatnya kuburan. Nah ini adalah hal yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dengan sabda tadi, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Masjid ini nggak harus seperti masjid seperti ini, tapi tempat khusus untuk beribadah. Nah ini adalah hal yang dilarang. Karena kita lihat dari contoh-contohnya, mereka nggak benar-benar sujud seperti kita sujud ya. Bahkan di tempat ibadahnya pun mereka tidak sujud. Kemudian kita lihat ya, hadis yang lain dari Jundub bin Abdullah al-Bajali, sahabat Nabi, beliau mendengar Rasulullah bersabda 5 hari sebelum beliau wafat. Jadi ini salah satu wasiat Rasul. 5 hari sebelum Rasulullah wafat, apa pesannya Rasul? Allah telah menjadikanku sebagai khalil. Apa itu khalil? Kekasih. Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Rasulullah dilarang untuk mengambil kekasih dari umatnya. Andai kata dibolehkan, beliau akan mengambil siapa sebagai kekasih? Abu Bakar. Karena Abu Bakar manusia laki-laki yang paling dicintai, dan anaknya manusia perempuan yang paling dicintai Rasul. Siapa anaknya? Aisyah. Nah, kemudian kita lanjut. Kemudian Rasul mengatakan, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai tempat ibadah. Kemudian Rasul memerintahkan, jangan sampai kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid atau tempat ibadah, sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal itu. Ini 5 hari sebelum Rasulullah wafat, memperingatkan hal tersebut. Kenapa? Pasti ada isyarat, jangan sampai kalian jadikan kuburanku, seorang nabi di sini, seperti orang-orang terdahulu menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat pengkultusan khusus. Nah, kita lihat lagi. Hadis yang lain sebenarnya banyak banget ya. Kalau kita kumpulkan dari sekian banyak sahabat meriwayatkan tentang masalah tidak boleh mengkultuskan kuburan itu, kalau kita kumpulkan ada banyak sekali sahabat-sahabat yang meriwayatkan, bahkan mungkin bisa sampai derajat mutawatir secara makna. Apa itu mutawatir? Derajat hadis yang sahihnya paling tinggi. Kita lihat Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang lain lagi ya. Tadi ada banyak sahabat, sekarang Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rasulullah bersabda, seburuk-buruk manusia adalah orang yang menemui hari kiamat dan dia dalam kondisi hidup. Jadi hari kiamat terjadi, dia masih hidup, dia adalah orang terburuk. Makanya sebelum hari kiamat nanti orang mukmin akan meninggal duluan dengan menghirup udara atau hembusan dari arah tertentu yang kemudian kalau ada keimanan dalam hatinya dia akan meninggal. Dan dia tidak menjumpai dahsyatnya hari kiamat. Jadi siksaan, hari kiamat itu siksaan Pak ya, bukan untuk Anda nyari, oh ini keren mau tak tonton, mau selfie, nggak bisa ya.
Bukan kayak gitu. Dan bayangkan seperti di film-film ini seru kayaknya lari, enggak kayak gitu ya. Jadi hari kiamat ini akan menemui orang-orang terburuk. Yang kedua, Rasul mengatakan, dan termasuk orang yang terburuk adalah yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, riwayat sahabat yang lain lagi, Abu Sa'id Al-Khudri. Udah berapa sahabat dari tadi ya? Sangat banyak yang meriwayatkan tentang ini. Seluruh bumi adalah masjid. Jadi antum lagi di tengah hutan, ya, datang waktu sholat maghrib, maka Anda sudah boleh sholat di tempat itu asal tidak ditemui di situ ada najis, langsung sholat di situ boleh, sah sholatnya. Ini khusus untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh bumi seluruhnya adalah masjid kecuali dua, apa Pak? Kuburan dan kamar mandi. Jadi kita bisa sholat dimanapun asalkan dia tidak ada najisnya dan dia bukan kuburan dan dia bukan tempat pemandian. Jelas ya Pak ya? Berarti kalau kita fahami dari hadis ini, kuburan itu bukan masjid. Tidak boleh dijadikan sebagai tempat khusus ibadah seperti masjid. Hadis yang lain dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah sholat sunnah kalian di rumah. Jadi kita nyimpen sholat, kalau bisa, nggak semuanya di masjid ini. Disimpan ada yang buat di mes. 2 rakaat ya. Bagus malah kalau bisa. Tapi jangan belok dulu ke kantin, lupa sholatnya ya. Sholat habisnya sini, langsung sholat di mes, disimpan 2 rakaat, mungkin qobliyah, mungkin ba'diyah. Karena dia adalah sebaik-baik sholat Pak. Selamat dari riya. Ya kan ya? Gak ada orang yang melihat kecuali temannya. Nah, walatat dan juga bisa berdakwah. Temannya ada yang nggak pernah sholat satu kamar misalnya. Lihat antum sholat kan, semoga dia terketuk hatinya. Kemudian walatat takhiduha kuburan. Kata Rasul, jangan kalian jadikan rumah kalian ini menjadi apa? Kuburan. Berarti di sini sholat dengan kuburan nggak ketemu. Paham ya Pak ya? Sholat dengan kuburan nggak ketemu. Kata Rasul, jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Jadi rumah yang di situ nggak pernah sholat, nggak ada sholatnya, berarti rumah itu seperti kuburan. Gitu ya Pak ya. Kalau rumah disebut seperti itu, apalagi orang yang nggak pernah sholat sudah berarti hatinya kuburan itu ya Pak ya. Dia sudah mayat hidup berjalan karena dia tidak mau sholat. Ini bisa difahami, insya Allah kita langsung lanjut. Ini tadi yang jundub sudah kita sebutkan. Cerita yang lain, Ummu Salamah. Berapa sahabat sudah ya? Ummu Salamah bercerita kepada Rasul, pernah melihat sebuah gereja di negeri Habasyah. Mana itu Pak negeri Habasyah Pak? Di mana Habasyah? Ethiopia ya? Afrika, sampingnya Arab. Dan gereja ini disebut dengan nama Maria. Apa Maria berarti? Maryam ya? Mary. Maria. Dan menceritakan di dalam gereja tadi banyak gambar-gambarnya. Alhamdulillah masjid kita nggak ada gambarnya. Masjid umat Islam ya. Kadang ada Ustaz di musola-musola betul. Itu salah ya, tidak boleh. Kadang ada gambar dipajang siapa gitu ya. Tidak boleh. Atau mau dipajang gambar presiden sini, nggak boleh ya Pak ya. Di luar ini nggak boleh. Masjid tidak boleh ada gambar-gambarnya. Dan ini gereja tersebut menggunakan gambar-gambar. Maka disinggung di sini oleh Rasulullah SAW, mereka itu adalah kaum kalau ada orang soleh yang meninggal, maka dibangunkan di atas kuburannya masjid. Maksudnya masjid di sini apa? Tempat ibadah. Karena orang Nasrani nggak nyebut tempat ibadahnya masjid ya. Aneh dong, ada masjid tapi pakai salib, nggak mungkin ya. Jadi gereja. Maksudnya masjid di sini tempat ibadah. Jadi mereka punya kebiasaan kalau ada orang soleh meninggal, kuburannya dikultuskan, dibangunkan tempat ibadah. Seperti yang Anda lihat di kisah Ashabul Kahfi. Yang pernah kita bahas kisah Ashabul Kahfi ya. Mereka menjadikan bekas goanya sebagai tempat ibadah khusus. Kemudian Rasul mengatakan, dan mereka membuat gambar-gambar di dalamnya. Gambar dari orang soleh ini tadi. Pertamanya gambar, pertamanya kuburan, lama-lama kuburannya bentuk
patung. Lama-lama patungnya dibawa ke rumahnya. Dan akhirnya tujuannya, oh kalau aku lihat wajahnya orang soleh ini langsung semangat ibadahku. Dan gitu ya Pak ya kadang ya. Dan ini kenyataan. Saya pernah tahu ada suatu kelompok yang mereka tersembunyi di Madura dulu. Saya tahu dari teman-teman saya, jadi kalau mereka sudah sampai tingkatan tertentu, oleh pemimpinnya nanti dikasih foto syekhnya. Foto syekhnya disuruh lihat, kalau lagi zikir dilihat ya. Dan ketika melihat foto syekhnya, ia akan semakin semangat zikir. Jadi nanti kalau lagi sujud dalam sholat, disuruh bayangkan foto syekhnya. Na'udzubillah min dzalik. Antum bayangkan antum sholat ya, disuruh bayangkan fotonya Ustadz Sopo gitu ya. Aneh. Ini diajarkan. Dan ini tidak boleh teman-teman. Antum sholat bayangkan kata Rasul, ka'annaka tarallah, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'illam tarahu fa'innahu yara. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, Allah melihatmu pasti. Disuruh membayangkan kamu seakan-akan di hadapan Allah. Itu yang seharusnya. Ini enggak. Yang dibayangkan wajah syekhnya. Wah, aku terbayang kalau Syekh Fulan semangat ibadahku. Ini dilarang. Dan ini yang dilakukan oleh mereka. Maka kata Rasul SAW, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dari tadi kita sebut riwayatnya siapa saja? Bukhari, Muslim. Bukhari, Muslim. Hadis sahih semua. Kita pindah lagi ya. Nah ini tadi kita sempat sebutkan bagaimana Rasul melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa kok melaknat mereka? Karena menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu berujung kemana teman-teman? Ini akan mengalir ya. Kita akan bahas secara mengalir dan nanti tahu ujungnya kemana. Ujungnya adalah tentang bagaimana kemudian hal-hal ini mengarah kepada peribadatan kepada selain Allah. Apa ada buktinya Ustadz? Ada, nanti kita kasih tunjuk buktinya ya. Ini salah satu contoh bagaimana orang Yahudi dan Nasrani juga, ditambah ada orang Islam juga ya. Kuburan Rachel. Rachel ini salah satu istri Nabi Yakub menurut orang ahli kitab. Ini kuburannya ya ada kubahnya juga sama ya. Dan akhirnya untuk melihat ya ini orang Yahudinya, ini orang Muslimnya sama ya. Sama-sama enggak tahu ngapain, pokoknya sedang mengkultuskan kuburan tersebut. Ini sampai diagungkan oleh 3 agama. Dan bukan hanya itu saja, ada kuburan-kuburan lain. Baik. Hal yang lain dilarang juga adalah duduk di atas kuburan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, seandainya seseorang dari kalian duduk di atas bara api sampai membakar pakaiannya dan kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kuburan. Rasul mengancam dengan ancaman siksaan orang yang melakukan duduk di atas kuburan, lebih baik dia dibakar sampai kulitnya di tempat duduk tadi, daripada dia duduk di atas kuburan, alias konsekuensi duduk di atas kubur, hukumannya lebih berat daripada yang tadi ini. Jelas ya teman-teman ya? Jadi tidak boleh duduk di atas kuburan. Antum lagi ziarah kubur, terus ada jangan sampai duduk di atas kuburan. Ya, ini saya masih sering lihat kalau kita lagi ngurus pengurusan jenazah, orang-orang pada duduk di atas kuburan. Ini tidak boleh. Dan Rasul juga bersabda dalam hadis lain riwayat sahabat Nabi yang lain, Abu Marthad Al-Ghanawi, la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat menghadap kuburan. Ini kejadian juga ya. Beberapa sangat disayangkan tempat sholatnya bahkan atau masjidnya seperti yang saya lihat beberapa di daerah Jawa Tengah, itu waktu saya datang ya di dalam masjidnya itu ada kuburannya di dalamnya, bukan di luar Pak ya, di dalamnya ada kuburannya. Bahkan na'udzubillah min dzalik kalau sampai sholatnya mengarah ke kuburan. Jadi antum sholat depannya ini kuburan, ini diharamkan. Wala tajlisu alaihi, jangan kalian duduk di atas kuburan. Larangan lagi ya tentang duduk di atas kuburan. Baik Ustaz, bagaimana dengan membaca Al-Quran di kuburan? Memang menjadi perselisihan di antara para ulama, tapi pengarang kitab yaitu Habib Abdul Qadir As-Saggaf di sini berpendapat dengan pendapat banyak dari para ulama juga tentang tidak disyariatkannya membaca Quran di atas kuburan. Doa disyariatkan, doakan, tapi membaca Al-Quran di kuburan ini termasuk yang disinggung dalam hadis ini.
Jadikan sholat kalian di rumah kalian, tapi jangan jadikan rumah kalian kuburan, alias tempat kuburan bukan tempat sholat. Sebagaimana kata Ibnu Hajar rahimahullah dari fikih ulama mazhab Syafi'i, beliau menjelaskan bahwa kuburan bukan tempat untuk ibadah. Ini adalah di antara dalil-dalil yang lain apalagi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan-kuburan. Kenapa? Karena syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi kalau antum sering diganggu, Ustaz saya kok sering diganggu ya, lihat kuntilanak gitu misalnya, lihat apa gitu. Cuman anehnya juga hantu-hantu ini kok cuman di Indonesia tok ya yang hantu-hantu ini ya. Nggak ada orang Eropa lihat pocong di sana. Apa pocong nggak punya paspor gitu ya? Apa dia nggak bisa terbang naik pesawat? Jadi kalau hantu-hantu ini antum kayak terganggu. Ini obatnya apa? Surat Al-Baqarah, hadis sahih. Surat Al-Baqarah dibacakan. Ustaz saya nggak kuat baca surat Al-Baqarah, langsung ngantuk. Ya itu udah tandanya ya. Itu udah tandanya. Jinnya di dalam berarti. Jadi udah tandanya ngantuk Ustaz, atau mungkin ngantuknya karena kepanjangan ini suratnya. Disetel, didengarkan kan bisa ya. Setel di HP, paling-paling nggak sampai selesai udah ketiduran antumnya ya. Ini disyariatkan tentang surat Al-Baqarah dibaca di rumah untuk mengusir dari gangguan-gangguan syaitan, gangguan-gangguan jin. Kemudian juga dari dalil ini kita bisa tahu, seperti yang disebutkan oleh pengarang kitab Syekh Abdul Qadir As-Saggaf, Ali Alawi As-Saggaf, beliau mengatakan bahwa kalau Rasulullah menganjurkan baca surat Al-Baqarah di dalam rumah, dan ini berarti Rasulullah melarang menjadikan surat Al-Baqarah di kuburan, gitu ya, karena dia bukan tempat membaca Al-Quran. Tadi kan disinggung, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Sedangkan lawannya ini adalah membaca Al-Baqarahnya. Kalau rumah tidak dibacakan Al-Baqarah, maka rumah tadi adalah kuburan. Faham ya maksud ini ya? Faham insya Allah ya? Jadi ini penjelasan beliau. Kemudian memang beliau, Syekh Alawi As-Saggaf mengatakan, tidak ada dalil tentang Rasulullah membaca surat tertentu atau ayat tertentu untuk orang yang sudah meninggal, padahal beliau banyak sekali melakukan ziarah kubur. Jadi ini tidak pernah dilakukan oleh beliau, tidak juga oleh para sahabatnya. Dan tidak ada salah satu dari para salaf yang dinukil dari mereka melakukan hal tersebut. Ya, ini pandangan dari pandangan pengarang kitab. Memang ada pendapat sebagian ulama lain tentang membolehkan tentang ini, tapi kalau kita lihat nanti di prakteknya, banyak di lapangan adalah tidak seperti yang dipraktekkan oleh para ahli fikih di masa lalu. Kita langsung lanjut saja dulu tentang ada juga larangan menerangi kuburan. Ini juga dilarang sebenarnya kecuali ada kebutuhan atau keperluan. Misalnya keperluan apa Ustadz? Kalau di Jawa itu atau di Madura ada mayat baru meninggal itu biasanya diincar ininya ya Pak ya. Hal-hal tertentu untuk dipakai untuk sihir ya. Betul ya. Sampai nanti ada yang menjaga kuburannya. Ini memang diperlukan misalnya untuk diterangi agar tidak dicuri sesuatu yang dipakai untuk sihir. Ini banyak mereka melakukan. Saya dulu diceritain di Madura itu kalau udah selama seminggu orang baru dikubur itu harus dijaga. Nanti sampai ada dibuat main-mainan sampai nanti muncul jin-jin tertentu ya. Tapi nggak usah diceritakan di sini. Langsung kita lanjutkan. Jadi mereka cerita kalau jinnya itu muncul itu bentuknya kayak anjing ngelilingi kuburannya, dibuat mainan sama mereka. Ini teman-teman saya yang ceritain dulu ya, tapi nggak tahu kebenarannya. Nah, tentang menerangi kuburan aslinya adalah dilarang dan dinukil ijma' oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang larangan menerangi kuburan. Kecuali memang ada keperluan ya, kalau kita lihat keperluan di Indonesia misalnya diperlukan, maka semoga saja itu tidak mengapa, tapi kalau kita lihat di sini ijma, kesepakatan ya, wallahu alam bishawab. Baik, tentang istighatsah. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa kok dilarang dengan mengkultuskan kuburan ini? Seperti yang dulu pernah saya jelaskan tentang sejarah kesyirikan pertama kali terjadi di masa Nabi siapa? Nabi Nuh. Kenapa itu terjadi? Orang yang soleh meninggal, nama-namanya disebutkan di surat Nuh, ada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini nama-nama orang soleh. Lama-lama jadi berhala. Gimana ceritanya? Mereka meninggal terus ditaruh gambar dari orang soleh tadi di tempat ibadahnya. Tujuannya apa? Biar semangat
beribadah. Ini siapa yang menukil? Ibnu Abbas menyebutkannya dalam Sahih Bukhari. Ibnu Abbas menyebutkan dalam Sahih Bukhari, sejarah awal kesyirikan itu terjadi karena orang-orang soleh di masa Nabi Nuh meninggal, dibuatkan patungnya. Patungnya tadi dipakai untuk menyemangati dan memotivasi orang ibadah. Aku males, tapi aku kalau ingat orang ini, waduh, solehnya luar biasa dulu, langsung semangat lagi dia. Tujuan awalnya itu. Akhirnya muncul generasi setelahnya yang tidak tahu tujuan tersebut, akhirnya mereka malah disangka ini patung yang disembah. Maka mereka kemudian menyembah patung tersebut. Ini juga yang menjadi ujung penting masalah larangan istighatsah dengan penghuni kubur. Apa itu Ustadz istighatsah? Pengarang kitab dari kitab lain ya. Dan ini dalam bahasa Arab, istighatsah artinya meminta ghauts. Apa itu ghauts? Menghilangkan kesulitan. Istighatsah ini khusus, bukan seperti doa. Kalau doa umum ya Pak ya. Istighatsah dia adalah doa ketika Anda lagi kesulitan. Dijerat dengan pinjol misalnya ya. Dijerat dengan musibah-musibah yang banyak, maka dia kemudian melakukan yang namanya istighatsah. Ini adalah syariat istighatsah. Apakah istighatsah disyariatkan Ustadz? Iya. Istighatsah disyariatkan dengan cara yang Rasulullah ajarkan, ya sama dengan berdoa pada umumnya. Tetapi yang terlarang adalah yang nanti kita sebutkan, bagaimana orang-orang yang mengkultuskan kuburan melakukan istighatsah dengan penghuni kubur. Kita datangkan buktinya nanti ya. Baik. Apa ayatnya Ustaz? Sangat banyak. Ini pernah kita bahas kalau nggak salah ya. Belum pernah ya di kitab Tauhid. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Jangan kamu berdoa kepada selain Allah sesuatu apapun yang tidak bermanfaat bagimu dan tidak pula membahayakanmu. Jadi larangan jangan berdoa kepada siapapun selain Allah. Ma di sini isim mausul dalam usul fikih umum untuk semua apapun, enggak harus patung. Apapun dia, walaupun dia jin, dia malaikat, dia orang, atau orang soleh, ataupun dia nabi, tidak boleh kita berdoa kepada siapapun itu. Walaupun dia nabi, walaupun dia malaikat, walaupun dia jin. Sebab kata Allah, semua ini tidak bisa memberi manfaat bagi kita dan tidak pula bisa mendatangkan bahaya. Oke Ustaz, dalilnya apa lagi? Ada banyak. Kita mungkin datangkan dalil dari hadis ya. Kalau di ayat Al-Quran sangat-sangat banyak, terlalu banyak, lebih dari 10 ya. Tapi kalau di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam riwayat At-Tabrani, suatu saat di masa Rasul SAW, saya lihat jam dulu ya. Takutnya antum, aduh Ustaz, ini sudah habis waktunya mungkin ya. Tapi nanti tegur ya, saya kadang kelewat itu. Jadi Rasulullah SAW di masa tersebut, di masa beliau, ada seorang munafik yang selalu menyakiti orang-orang mukmin, diganggu, ngebully gitu ya. Maka salah seorang dari antara orang mukmin bilang, yuk kita sama-sama minta perlindungan. Nah ini namanya istighatsah. Ketika ada kesulitan, musibah, bencana, insiden, minta tolong, maka ini namanya istighatsah. Minta tolong kepada Rasulullah SAW agar dihindarkan dari tindakan orang munafik tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, innahu la yustaghatsu bi, tidak boleh sesungguhnya meminta ghauts, istighatsah denganku. Rasul melarang sendiri, nggak boleh istighatsah dengan bantuan Rasulullah. Tidak ada istighatsah dengan Rasulullah, tetapi istighatsah hanyalah kepada Allah saja. Innama ini adalah dalam ilmu balaghah dan usul fikih lafadz pengkhususan. Jadi kalau kita lihat di ayat-ayat Quran ataupun hadis, ada kata innama, itu namanya pengkhususan, lafadz pengkhususan. Jadi istighatsah hanya kepada Allah. Mintanya hanya kepada Allah. Rasulullah bilang tidak boleh istighatsah walaupun dengan Rasulullah, semulia-mulianya makhluk. Tidak ada makhluk yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Hal yang lain juga sebenarnya adalah larangan. Nanti istighatsah kita akan kembali lagi. Mungkin atau langsung ya tentang istighatsah Ustaz, mungkin bisa dikasih tunjuk. Nah, ini ada beberapa gambar ya. Contoh istighatsah biar langsung nyambung ya. Saya mungkin akan datangkan sebuah doa yang sering dipajang di kuburan-kuburan dalam bentuk figura atau dibagikan kertasnya
dan jemaah membaca. Dan ini saya saksikan langsung dengan mata kepala juga, dengan kejadian di lapangan ya. Bahkan ya unik-unik ya. Kejadiannya seperti yang dulu pernah saya cerita di sebuah kuburan yang dikultuskan, yang dibuka hanya 1 kali setahun. Saya datang ke situ 1 kali setahun, ngantri panjang banget Pak. Masuk di dalam cuma dikasih waktu 3 menit, pernah saya cerita itu ya. Masuk ke dalamnya, itu udah desak-desakan laki perempuan. Saya nggak tahu kan, saya kirain ya, saya cuma niatnya ziarah gitu aja. Ternyata orang-orang pada meluk dan menangis-nangis ke kuburan tadi, mohon-mohon, minta tolong. Entah mintanya apa aja, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas saya lihat orang-orang meluk kuburan tadi dan menangis-nangis. Dan saya kemudian, ya bingung, ngapain aku ini ya. Kaget aja lihat. Dan tiba-tiba nanti penjaganya ngetuk, tok, tok, tok. Sudah, keluar. Karena yang ngantri banyak. Nanti keluar ya. Dia ada di dalam bangunan. Nanti kita mungkin singgung sedikit tentang itu. Tapi kembali ke masalah istighatsah. Saya akan tunjukkan, kertas ini biasanya dihafalkan di mana-mana atau banyak. Dan ada nadanya, bacanya ya Pak ya. Salamullahi ya sadah, minar rahmani yaghsyakum. Mungkin ada yang pernah dengar ya. Di sini mengucapkan salam kepada para penghuni kubur. Ibadallahi ji'nakum, kami datang kepada kalian. Talabnakum, yang saya garis bawahi merah, ini yang penting ya. Terjemahnya saya tulis di sini. Talabnakum qasadnakum. Kami datang meminta kepada kalian. Dan kami menuju kepada kalian. Jadi di sini doanya, sayangnya orang-orang awam nggak tahu maksud doanya, cuman baca gitu aja ya. Kalau tahu maknanya Pak, ya ngapain saya doa minta kepada penghuni kubur? Kalau saya doa minta kepada Allah, tapi ini yang terjadi. Kami minta kepada kalian, kami menuju kepada kalian. Tu'inuna tughithuna, artinya apa? Bantulah kami. Datangkan ghaus, tughithuna, ini istighatsah. Tughithuna, datangkanlah ghaus, bantuan kepada kami. Urusan sulit bantu kami. Fa'ahyuna, hidupilah kami, kasih kami penghidupan. Wa'atuna, datangkan pemberian kepada kami. Atayakum hadayakum, hadiah-hadiah dan pemberian kalian. Ini aja sudah menggambarkan bahwa di sini tidak ada lafaz minta kepada Allah sama sekali, nggak ada. Betul atau tidak? Antum lihat sendiri. Hanya saja orang awam, coba ini diartikan dengan jujur. Maka orang awam tidak akan baca ini. Tapi sayangnya tidak diartikan karena maknanya ini sudah minta kepada penghuni kubur. Sehingga makanya di mata masyarakat ada kuburan-kuburan khusus. Oh, kalau saya mau punya anak ke kuburan itu. Ini bukan hanya di Indonesia. Di Pakistan, di India, di Afghanistan, di banyak negeri-negeri Muslim yang dilakukan seperti itu. Kenyataan Pak. Bahkan ada khusus nanti ditali kata-kata tertentu kayak orang Jepang, orang Korea ya. Kalau doa ditali, dipajang gitu ya, permintaannya. Nanti kemudian dijawab, dikabulkan. Ini adalah gambarannya Pak ya. Dan ini kenyataan biasanya dinyanyikan dengan nyanyian-nyanyian tertentu. Oke. Ada lagi seperti ini juga sama ya. Ini doa yang lain dijuduli ibadallah ya. Aghithuna li ajlillah. Walaupun ada lafaz Allahnya di sini ya. Nih, sa'alnakum. Kami minta kepada kalian. Kami minta kepada kalian. Bahkan lebih parah lagi, juga biasanya bunyinya dalam bentuk madad. Mungkin pernah dengar ya. Madad ya Syekh Fulan. Madad itu apa teman-teman? Madad itu minta tolong. Tolong kami, wahai Syekh Fulan. Gak nyebut Allah. Harusnya kan madad ya Allah gitu ya. Allahumma. Gak nyebut Allah. Yang disebut di sini misalnya ya. Madad ya Maulana ya Husain. Wahai Husain, bantu kami. Saya punya urusan sulit, bantu kami wahai Husain. Atau diganti dengan nama-nama yang lain. Ya Syekh Fulan. Penghuni kuburnya tadi. Syekh siapa? Tidak perlu disebut di sini ya. Tapi ini kejadian. Madad ini banyak. Lafadznya banyak banget yang madad ini ya. Bisa diketik di Google. Doa-doa yang madad ini sangat banyak. Bahkan ada juga yang khusus dengan bacaan-bacaan bahkan diartikan. Ada artinya. Tapi orang-orang mungkin sudah sudah terbutakan, dianggap itu benar, padahal ini tidak boleh meminta tolong kepada selain Allah. Contoh lagi nih ya. Al-Madad ya Syekh Aba Bakar. Ini kuburannya yang dikultuskan. Lagi di sini apa artinya Al-Madad? Minta tolong. Istighatsah. Bukan ya Allah, harusnya kan ya Allah.
Na'udzubillah min dzalik ya. Bahkan dipuji, ya aliyal qadr, wahai syekh yang memiliki kemampuan yang tinggi. Dipuji-pujilah syekhnya ya. Na'udzubillah min dzalik, minta tolong tidak lagi kepada Allah tapi sampai datang kepada kuburan tertentu dan melakukan ritual-ritual tertentu yang akan kita sebutkan di sini. Di antara ritual khusus yang biasa dilakukan adalah menyembelih. Ada penyembelihan khusus. Kalau nyembelih khusus maka semakin dikabulkan hajatnya. Kenyataan. Saya pernah cerita bahwa di Madura ada kuburan yang disebut sebagai tempat, itu tempatnya mustajab. Dengan syarat gini Pak, antum bawa uang, misalnya uangnya. Oke, saya praktekkan gitu ya. Jadi waktu ke kuburan, setelah selesai, lempar uangnya, nggak boleh dilihat, langsung pulang. Langsung pulang. Itu syaratnya Pak. Kalau dilihat, nggak terkabulkan ya. Kata saya ini yang untung, yang bisnis ya. Ada yang bisnis. Nah, jadi kayak gitu Pak. Ini semacam pengorbanan tadi. Dan apalagi sampai nyembelih. Kan lebih mahal kalau nyembelih. Nah ini dipraktekkan Pak, nyembelih. Saya pernah cerita juga tentang salah satu kuburan yang dia itu setiap kali diganti kiswahnya. Apa kiswahnya Pak ya? Jadi kuburannya kan bentuk kotak. Biasanya ya, kuburannya bentuk kotak. Itu ada kain menutup gini. Setiap kainnya diganti per tahun, itu ada penyembelihan khusus, kerbau-kerbau, harus kerbau ya, kalau di situ. Kerbau-kerbau tadi sudah disembelih, makanannya tadi dibagikan sebagai nasi berkat, yang ngantri dari pagi sampai siang. Panjang ngantrinya sampai ke jalan-jalan. Dan ini tiap tahun, khusus di hari itu saja. Entah kenapa kok di hari itu saja, ini berkaitan dengan kaitan yang ini Pak. Maaf, salah pencet. Nah, larangan menjadikan kuburan sebagai Eid. Ini belum saya artikan arti bahasa Indonesianya ya. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai Eid. Apa itu Eid Pak? Idul Fitri, Idul Adha. Apa itu Eid artinya secara bahasa? Hari Raya. Secara bahasa Eid itu artinya dari kata ada ya'udu, kembali. Karena hari raya itu terjadi kembali lagi tahun depan. Ya, di hari yang sama nanti kembali lagi terjadi tahun depan. Idul Adha kembali melakukan penyembelihan. Idul Fitri kembali fitr. Apa itu fitr? Zakat fitri, makan. Fitr itu artinya makan. Kembali makan. Yang dimaksud di sini jangan jadikan kuburanku sebagai Id. Tempat kembali hari raya ada khusus tanggal tertentu. Ini ya. Terjadi dulu di waktu saya belajar di Yaman juga, beberapa lokasi itu ada, nanti dikultuskan khusus tanggal-tanggal tertentu. Kalau Anda melakukan ziarah ke kuburan ini, pahalanya sama dengan umroh. Atau dijuluki dengan ini umrohnya orang-orang fakir miskin ke situ. Bukan ke Ka'bah. Ini kenyataan ya. Karena kalau ke Ka'bah nggak mampu uangnya Pak. Berapa umroh sekarang? 30 juta ya. Nggak mampu. Wes, ke kuburan itu cuman 1 juta. Kan dekat. Ini adalah kenyataan. Dan Rasulullah mengingkari hal ini tidak boleh sampai jadi Id. Id itu tempat perayaan. Diulang lagi nanti sama Pak. Ini kenyataan, kuburan-kuburan yang dikultuskan ini akan ada tanggal-tanggal tertentu yang diulang lagi, perayaannya lagi. Di tanggal tersebut. Dan setiap, antum boleh titeni ya, apa titeni? Perhatikan ya Pak ya. Di kuburan-kuburan yang dikultuskan, di tanggal-tanggal tertentu akan ada perayaan. Dan di setiap perayaan tersebut ada penyembelihan. Yang tadi saya sempat singgung di sini, dilarang menyembelih di kuburan. Ini pernah kita bahas secara khusus satu episode tentang sembelihan kepada selain Allah. Kita bahas satu episode rinciannya, kapan dikatakan untuk selain Allah, kapan dikatakan bukan hal tersebut. Baik. Dan pengarang kita menyebutkan tidak disyariatkan menyembelih di atas kuburan berdasarkan kesepakatan 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Ini menurut pengarang kitab Al-Habib Alawi As-Segaf. Baik, kita lanjutkan. Safar juga termasuk larangan adalah melakukan perjalanan jauh niat khusus untuk kuburan tertentu. Beda dengan antum niatnya misal lagi mengunjungi keluarga di mana ya Pak ya. Terus kebetulan mungkin ada tempat kuburan antum ziarah untuk mengingatkan kematian, untuk berdoa kepada orang-orang tersebut agar orang tersebut diberi rahmat dan ampunan, maka itu boleh. Tapi khusus antum mengkhususkan ini dilarang dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal, tidak diikat dengan kuat pelana unta.
Ini ucapan orang Arab yang bentuknya adalah kiasan atau konotasi dari perjalanan yang sangat jauh. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali untuk 3 masjid. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah membebaskan Masjid Al-Aqsa dari tangan-tangan orang-orang Zionis Israel. Karena sekarang lagi parah ya Pak, lagi parah-parahnya ini. Selalu kita niatkan, doakan buat mereka, saudara-saudara kita sesama muslim. Di sana udah 2 hari nggak bisa internet kemarin ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa lagi. Dan di Palestina sana juga ribuan sudah orang yang meninggal hari-hari ini ya. Lagi parah-parahnya banget Pak. Kalau antum kurang terketuk, mungkin dengan kata-kata silahkan lihat. Di Instagram mungkin kalau bisa cek Al Jazeera. Salah satu yang vokal dalam ini, saya bukan promosi Al Jazeera-nya ya. Al Jazeera ini media punyanya negara Qatar, jadi pasti dia pro dengan negaranya tentunya. Tapi bisa lihat informasi-informasi terbaru tentang Palestina atau melihat di situ. Tapi bahasa Arab Al Jazeera, kan itu videonya langsung kebayang atau melihat orang-orang bagaimana luar biasa cobaan yang dihadapi oleh orang-orang di sana. Dan itu pernah terjadi di negeri kita dulu sebelum merdeka. Kalau antum masih kurang terketuk, coba ditonton, semoga itu bisa membuka hati kita. Kita langsung lanjutkan kepada nah ini ya, kenyataan. Jadi yang saya sampaikan tadi bukan omong kosong, tetapi kenyataan. Boleh antum lihat di sini. Udah terjadi semua. Yang disinggung oleh Rasulullah SAW, dibangun ya, dijadikan perayaan ya. Ini di perayaan tertentu ramenya seperti ini Pak. Ya ini tidak perlu disebut di mana, udah kebayang lah ya. Ini berdoa, benar-benar berdoa kepada ahli kuburnya. Biasanya seperti itu karena terbukti dalam lafaz-lafaz yang dibaca, dan kita akan datangkan lagi bukti-buktinya ya. Seperti itu Pak, sampai tawaf. Ini bahkan sampai tawaf ini. Ini tawaf Pak. Udah tawafnya Pak. Kenyataan ya. Alhamdulillah di Indonesia nggak sampai tawaf ya. Tapi ya, alhamdulillah belum sampai. Tapi takutnya suatu saat sampai Pak. Na'udzubillah min dzalik. Makanya perlu kita mengedukasi keluarga kita ya. Kadang orang-orang saat ini keluarga saya ke situ cuma buat jalan-jalan ya, memang betul itu cobaannya juga ya. Kadang niatnya awal jalan-jalan. Tidak masalah kalau ziarahnya adalah ziarah yang syar'i. Ya Pak ya. Kita bukan anti ziarah kubur, bukan. Kita mendukung ziarah kubur dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Pak ziarah kubur, mengingatkan kita kepada kematian. Ini enggak, kenyataannya mereka datang ke kuburan untuk minta hajat tertentu. Aku mau ujian UN, saya pernah cerita ada makam tertentu, kalau dia itu udah masa UN, tanahnya habis. Kenapa tanahnya habis? Diambili buat ngerendam pulpen buat ujian. Jadi pulpennya direndam nanti biar bisa jawab UN. Canggih ya Pak ya, Jepang sama Korea kalah, Amerika kalah, canggih. Ini kenyataan Pak. Kenyataan, berarti tujuan dia ke kuburan adalah minta bantuan. Contoh lagi misalnya bahkan di kuburan di Jawa Tengah itu yang datang pakai seragam-seragam saudara-saudara Kristen. Jadi dia datang dari sekolah Kristen, nggak pakai kerudung Pak. Seragamnya salib-salib. Minta tolong karena mau ujian. Kenyataan ya Pak ya. Ini kenyataan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat kenyataannya di masyarakat, tujuannya adalah hajat-hajat tertentu. Bahkan na'udzubillah min dzalik sampai sujud Pak. Bahkan ada syekh yang sampai juga diundang ke Indonesia, kita lihat ada fotonya dia semacam bersujud kepada kuburan tertentu. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai pemikiran tersebut disebarkan di Indonesia, dan alhamdulillah dari Malaysia sudah kalau nggak salah mengeluarkan fatwa tentang syekh tersebut membawa pemikiran yang berbahaya. Ini nih contohnya ya. Udah persis seperti yang Rasul sebutkan, kuburannya dibangun, ada gambarnya. Tadi Rasul sebutkan di hadis kan gitu ya, ada gambarnya, mereka adalah makhluk terburuk. Gak boleh Pak. Ini ada gambarnya, ada kuburannya, wes sujud. Kenyataan ini ada kuburannya yang dibangun ini dalam kotak, dibangun pula sini ada mewah luar biasa, diterangi semuanya. Yang larangan-larangan yang tadi kita sebutkan, centang semua di sini ya, checklist semua ada. Sujud sampai seperti itu ya Pak ya. Kita langsung lanjutkan. Nah, sampai ada merangkak. Bukan sekedar sujud lagi Pak, merangkak ke kuburan keramat. Ini kenyataan dari ulamanya sendiri.
ulama mereka sendiri, dia bilang, bagaimana hukumnya tentang merangkak ke kuburan orang-orang yang maksum. Jadi bagi mereka orang-orang soleh ini sudah dalam kategori maksum. Nggak mungkin salah. Kalau kelihatan nggak sholat jemaah, oh itu lagi sholat di Mekah gitu ya. Padahal di Mekah beda jam sama sini ya. Sekarang maghrib, sana kan beda. Itu sholat apa? Bingung juga. Nah, ini Syekh ini mengatakan boleh. Dan kenyataannya sudah ini terbukti ini jemaah-jemaahnya melakukan merangkak dalam rangka takorrub. Jadi dengan merangkak ini dapat pahala. Merangkak seperti ini dapat pahala menuju kuburan tadi. Nah, ucapan yang lain juga adalah labbaik. Ini kenyataan, Pak. Saya waktu di kuburan tertentu itu di Jawa Tengah dulu, karena saya mondok di pondok tersebut yang sampingnya kuburan tadi. Jadi tiap hari ya saya di kuburan itu terus. Teman-temanku yang ngaji di kuburan itu terus ya alhamdulillah, tapi Allah berikan hidayah sehingga saya tahu oh ini enggak boleh sebenarnya ya. Ini terlarang. Nah, orang-orang yang saya lihat di kuburan tersebut ya, jemaah rame-rame gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, rame-rame ada komandonya pakai kayak halo-halo atau gimana? Ada komandonya. Apa yang dibaca, Pak? Labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Labbaik la syarik. Ini kok orang mau haji nih ya. Tawaf. Kenyataan, Pak. Tapi di kuburan, labbaik Allahumma labbaik. Kenyataan saya dengar sendiri, saya lihat sendiri. Di tempat yang lain juga ada nada-nada tertentu. Jadi jemaah tertentu punya lagu sendiri. Nanti ada lagunya apa. Makanya tuh nggak heran ada yang lagi umroh, lagi haji kemarin, ada lagu tertentu. Sampai ada lagu nasional, lagu apa, nggak tahu ya. Nah, ini ada yang versi lebih ekstrim lagi, Pak. Labbaik. Apa artinya labbaik? Aku memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Karena orang yang umroh sama haji datang dari tempat jauh, ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Alias yang lagi haji dan umroh dipanggil sama Allah, diundang. Ya semoga teman-teman kita semuanya termasuk yang diundang oleh Allah ke Baitillahil Haram. Nah, ini adalah makam yang dianggap sebagai tempat dikuburkannya kepala Husain di Karbala. Lihat atau melihat ya, bagaimana ramenya di tanggal tertentu lagi-lagi. Ada perayaan khusus di tanggal tertentu, ada bendera-benderanya ya Husain, bukan ya Allah ya. Doanya sudah bukan ya Allah, manggilnya apa? Ya Husain. Lihat, labbaika ya Husain. Kami memenuhi panggilanmu wahai Husain. Udah nggak pakai ya Allah lagi. Ini kenyataan di sebagian orang pernah ngirim ke saya, dia nanya, "Ustaz ini apa artinya?" Saya cek loh. Bunyinya gini ya. Ini kebetulan hilang filenya, tapi bunyinya dan ini saya cari di internet nggak ada. Adanya di buku-buku yang dibagikan ke jemaahnya. Bunyinya adalah ya Abdul Qadir Al-Jailani aghithna atau aghithni. Wahai Abdul Qadir Jailani, datangkan bantuan kepada kami. Ini artinya. Sayangnya mereka orang awam, tidak tahu artinya. Padahal kita diajarkan kalau doa apa? Ya Allah, Allahumma. Rasulullah kalau memang mengajarkan seperti itu, pasti beliau doa kepada ya Nabi Musa, gitu ya. Ya Nabi Isa, ya Nabi Ibrahim. Nggak pernah Rasulullah doa, wahai Nabi Ibrahim, gitu ya. Padahal Nabi Ibrahim kekasihnya Allah, lebih tinggi daripada Husain. Kekasihnya Allah khusus cuma dua, Ibrahim dan Muhammad. Tadi pernah kita sebutkan hadisnya, hanya dua itu. Nah, Pak, ini kenapa kok sulit ditangani? Bis UUD, ujung-ujungnya duit. Bisnis, Pak, kenyataan. Nih, kayak gini, Pak. Ini kenyataan saya lihat sendiri setiap hari itu omsetnya nggak tahu ya. Kalau bisa kantor pajak mengawasi itu harusnya. Ya awasi, berbahaya ya. Banyak sekali ini, antum lihat. Uang itu benar-benar dilempar-lempar banyak sekali, Pak. Saya lihat. Dan yang saya sekali rombongan untuk masuk ke kotak yang tadi saya sebut kuburan yang khusus tadi, itu kan yang masuk sekitar 7 orang ya. Setiap 7 orang itu orangnya nampani uang itu segini, terus disembunyikan lagi, nanti kosong lagi kan, gini lagi, minta lagi. Iya, kenyataan. Bahkan ada di pulau di Jawa Tengah, dulu saya pergi ke pulau tersebut, antum bisa datang di Jepara. Datang di Jepara, pulau tertentu lah terkenal, itu ada pulau ke sana. Jadi di sana ada kuburan khusus, saya lihat uangnya itu ya, di nampan besar gini, dipajang, Pak, ada uangnya, orang-orang ngasih uang itu ya, dilempar situ 100.000, 50.000, ya macam-macam lah uangnya. Kuburan ini, Pak, setelah dicek kita ngobrol-ngobrol sama juru kuncinya. Ini di pulau nggak ada penghuninya, Pak.
Jadi penghuninya pulau itu cuma ada kuburan dan rumahnya juru kunci. Kita ngobrol sama juru kuncinya. Jadi katanya asal muasal kuburan ini ketemu lewat mana, Pak? Lewat penelitian? Bukan. Lewat apa? Mimpi. Jadi dia mimpi di pulau ini ada kuburan wali fulan. Terus dia bangunkan kuburannya. Jadi nggak diteliti di bawah ada beneran kuburan, enggak, Pak? Nggak ada. Bangun lewat mimpi. Kenyataan. Dan ini juga ada ya di tempat-tempat lain. Apa Pak tujuannya? Ini Pak, di antaranya ya, jadi duit. Makanya sulit Pak, kita ngasih tahu, nggak bisa penghasilannya setiap hari dari situ. Itu kalau di yang kuburan yang tempat dekat saya mondok dulu itu ya, itu tiap hari yang tukang jaga kotaknya ya, kerjanya cuma duduk, gitu Pak. Mukul-mukul apa? Kotak amalnya dia, tek 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 tek, ayo 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 gitu ya. Dalam hati kan, ayo ayo ayo, infak gitu kan. Pakai tongkat itu Pak, mukul-mukulin kotak amal, udah kerjanya gitu doang. Kenyataan Pak. Kenyataan ini. Miris ya, kalau kita lihat di sini miris sekali. Nah, ini gambarannya. Semoga Allah memberi hidayah buat kita semua dan khususnya buat saudara-saudara yang masih terjebak dalam lingkaran ini. Ya, ini harus banyak didoakan saudara-saudara kita ya yang masih terjebak. Dan semoga ini sudah selesai ya. Alhamdulillah sudah selesai pas juga jam 8. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan saya juga di sini sebagai kajian insya Allah ya mungkinannya terakhir di sini dalam masa bertugas sebagai ustadz di sini sekitar 3,5 bulan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyakiti hati, saya mohon maaf sekali ya. Antum semua adalah, kita semua ini adalah saudara sesama muslim ya. Antum dari organisasi apapun, partai apapun, kelompok atau mazhab apapun, antum semua adalah saudara saya. Apapun hak muslim, saya harus menunaikan hak muslim sesama muslimnya ini. Makanya nanti insya Allah teman-teman kalau mau mengunjungi tempat saya terbuka buat semua, ada di Malang, di kota ya, di kota Malang. Kalau mampir monggo silahkan. Kalau bisa saya siapkan tempat tinggal, mau nginep boleh. Di Malang nanti saya siapkan insya Allah. Karena sifatnya kantor ya Pak ya. Sifatnya kita insya Allah, saya punya ada kantor di sana. Mungkin nanti izin di kata-kata yang saya akan share di WhatsApp, mungkin saya tampilkan di grup sahabat Al-Muhajirin mungkin ya. Bisa teman-teman mampir ke sana boleh. Terbuka sekali buat semuanya. Nggak usah pandang Ustadz saya ini partai apa, milihnya nyoblos itu. Antum nyoblosnya lain gitu ya. Ya. Semuanya antum mau nyoblos A, B, C ya. Boleh semuanya. Nggak nyoblos juga boleh. Ayo mampir ke rumah saya ya. Bebas semuanya pokoknya. Intinya antum adalah semuanya adalah umat Islam di sini. Saya terbuka. Juga saya sampaikan mohon maaf juga secara khusus kepada teman-teman dari pengurus Yayasan Insan Mulia Pak Ma'asmi, dan saya juga banyak terima kasih kepada Pak Ketua Yayasan, Pak Abdul, dan juga teman-teman DKM, dan juga teman-teman dari Takmir yang mengurus pengurusan masjid, Abdul Rashid dan kawan-kawan. Jazakumullah khairan, makasih banyak. Saya di sini hanya menumpang dan juga banyak merepotkan antum. Mungkin kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saran saya teman-teman yang belum join di grup Sahabat Muhajirin bisa join dengan scan di sini atau minta ke Pak Syahidin dan Pak Nurwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.